Percayalah Pian, kalau setiap sungai yang ada di Indonesia punya ragam cerita yang berbeda. Contohnya ya sungai di kampung halaman ulun ini. Sungai Barito. Sungai Barito ini istimewa, Pang. Karena menjadi yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan. Dengan panjangnya mencapai lebih dari 1.000 kilometer. Hulu Sungai Barito berada di pegunungan Swaner dan bermuara sampai di Laut Jawa. Saking luasnya, sampai-sampai di Sungai Barito terhampar banyak sekali gugusan pulau yang begitu indah dan mempesona. Cantik, Pang. Di atas sungai ini berdiri megah Jembatan Barito. Jembatan yang diresmikan pada era Presiden Soeharto ini menghubungkan jalur Trans Kalimantan. Jembatan ini, Pang, yang jadi jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Umai, bangga banar ulun. Cerita Sungai Barito bukan soal itu aja. Masih banyak lagi, Pang, tapi biar ceritanya enak, kenalkan dulu nah nama ulun, Amalia Rezeki. Biar lebih akrab, panggil aja Amel. Ulun ini ketua Sahabat Bekantan Indonesia. Tiap gugusan pulau di Sungai Barito telah lama menyimpan beragam keunikan. Baik flora maupun faunanya. Salah satunya di Pulau Bakut ini nah. Pulau yang berada persis di bawah Jembatan Barito ini adalah salah satu pulau delta yang terbentuk oleh sedimen lumpur, yang di atasnya banyak ditumbuhi berbagai jenis pohon bakau. Pulau Bakut berukuran 18,7 hektar saja. Tergolong kecil untuk ukuran sebuah pulau. Namun biar kecil kayak ini, tersimpan kekayaan fauna endemik Kalimantan dengan nama latin Nasalis larvatus atau biasa kita sebut bekantan. Satwa ini tergolong unik karena memiliki hidung yang panjang. Tapi bentuk hidung yang panjang ini hanya dimiliki oleh bekantan jantan saja. Sebagai ketua Sahabat Bekantan Indonesia, ulun memang aktif dalam banyak kegiatan. Salah satunya melakukan penelitian terhadap bekantan. Seperti aktivitas ulun dan teman-teman mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat ini, Pang, kami tengah meneliti pohon pakan bekantan. Sebagai primata arboreal, setiap hari bekantan menghabiskan waktunya dengan beraktivitas di atas pohon rambai. Daun rambai jadi pakan utama bekantan. Selain rambai, bekantan juga memakan dedaunan dan buah-buahan. Jadi totalnya berapa tuh populasi bekantan yang ada di situ, betina? Oh iya, Sahabat Bekantan Indonesia ini merupakan sebuah komunitas yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam upaya perlindungan bekantan di Kalimantan Selatan. Bekantan termasuk satwa langka yang dilindungi, Pang. Sejak 10 tahun terakhir, populasi bekantan mengalami penurunan drastis. Hal ini disebabkan oleh rusaknya lingkungan akibat kebakaran hutan dan alih fungsi lahan.
Nah, di Pulau Bakut ini misalnya, dulu kondisinya sempat kritis. Namun berkat usaha yang terus dilakukan, salah satu habitat bekantan ini mulai membaik. Bahkan populasinya bertambah menjadi 61 ekor. Padahal dulunya satwa ini hanya dapat dihitung jari saja. Biarpun begitu, bukan kami tidak punya kendala. Misalnya, lalu lalang kapal pengangkut batu bara ini yang masih jadi pekerjaan rumah kami. Karena tanpa disadari, deru suara mesin kapal-kapal besar ternyata kerap mengusik ketenangan koloni hidung panjang tersebut. Mengingat bekantan tergolong satwa dengan tingkat stres yang cukup tinggi. Kerusakan lingkungan tentu tidak boleh dibiarkan, Pang. Makanya kami juga kerap lakukan perbaikan habitat, salah satunya dengan melakukan penanaman pohon rambai. Untuk menambah keanekaragaman pakan bekantan itu sendiri, karena kita tahu rambai ini adalah salah satu pakan prioritas. Nah, oleh karena itu kita memenuhi kecukupan daya dukung pakan bekantan yang ada di sini di Pulau Curiak. Karena dikhawatirkan apabila daya dukung pakannya itu terbatas atau pakannya nanti habis, dia malah nanti bermigrasi ke pulau lain atau malah masuk ke tempat-tempat pemukiman masyarakat atau malah mencari makanan di kebun masyarakat yang akhirnya nanti menyebabkan konflik. Penanaman pohon rambai ini penting bagi kelestarian bekantan. Karena pohon tegakan khas hutan mangrove ini bukan saja merupakan pakan utama, namun juga rumah besar bekantan. Di Kampung Ulun, satwa ini banyak ditemui. Tak heran jika bekantan dijadikan maskot Provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan, baru-baru ini patung bekantan berukuran raksasa sengaja dibuat di pusat kota Banjarmasin. Bagus loh. Patung ini diharapkan menjadi magnet wisata baru di Kalimantan Selatan, seperti halnya patung singa di Singapura sana. Nah, kalau Pian mau lihat bekantan dari dekat, Pian datang aja ke sini. Dari Jakarta, Pian bisa naik pesawat tujuan Banjarmasin selama 2 jam. Setelah itu, nanti Ulun ajak Pian ke Pulau Bakut yang berada di Kabupaten Barito Kuala. Ini lokasi terdekat, Pang, kalau Pian mau melihat bekantan. Cuma 1 jam aja kalau naik mobil dari Banjarmasin. Selain penelitian, Ulun dan kawan-kawan rutin juga lakukan patroli kawasan. Yuk ikut! Aktivitas ini dilakukan untuk melindungi habitat bekantan. Karena kadang masih ada aja perilaku dari sejumlah pihak yang merugikan bekantan. Dalam tiap patroli, kami juga kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.
Saat patroli, tak jarang kami masih mendapati para nelayan yang mencari ikan maupun mengikat kapal mereka di kawasan konservasi bekantan. Karena kami minta tolong karena ini kawasan konservasi Pawandila. Nah, jadi minta tolong kalau misalnya pengen melalui sini atau bersinggah di sini, tolong jangan diburu bekantannya nang lewat. Mbah itu karena kalau pengen hendak menambat kapal di sini, jangan menambat langsung di pohon rambainya. Karena pohon rambainya ini makanan bekantan juga Pawandila. Jadi apa baiknya nih Pawandi? Untuk itu, kami sosialisasikan soal peran aktif dan pentingnya partisipasi warga dalam menjaga habitat dan ekosistem bekantan demi kelestarian alam dan lingkungan. Saat patroli berlangsung, sering juga kami dihadapkan pada banyak kasus yang harus segera diurus. Kak, ada pendakian Kak? Halo, Assalamualaikum. Mang siapa pendir? Oh, Mang Hadi. Anak bekantan. Aja. Karena kami ke sana Mang Hadilah, nih karena lawan tim ke sana. Konflik bekantan versus warga di kampung halaman Ulun memang bukan cerita baru. Kekurangan pakan jadi alasan utama bekantan masuk ke perkampungan dan perkebunan milik warga. Mang, pian kangeran amang Hadi tadi. Nang menelpon ulun tadi. Iya. Jar pian tadi ada anak bekantan jar pian. Iya ini. Nah, ini kan orang ini. Jadi apa kisahnya tadi? Yang masuk ke kebun kami. Nggih. Terus makan apa buah-buahan. Pisang. Nggih. Bili di anunya. Ada orang kan nyebuka lo. Nggih. Nah, jadi tertinggal sih kong. Oh. Tapi kada pian buru kalau. Kode. Sebab dulu pernah ada kasus warga yang langsung membunuh usai mendapati bekantan berkeliaran di area warga. Kasihan banar. Beruntung masih ada warga yang peduli mau membantu penyelamatan bekantan. Setelah itu, kami langsung bawa bekantan ke pusat rehabilitasi. Kami cek kondisi kesehatan bekantan. Kebanyakan, bekantan hasil laporan warga mengeluarkan lebih banyak kotoran. Ini Pang, salah satu indikator stres yang tinggi. Setelah selesai melakukan pertolongan pertama, kami lalu masukkan bekantan ke dalam kandang perawatan. Ada sekitar 11 ekor bekantan yang menghuni lokasi ini. Tiap ekor bekantan yang dirawat di sini datang dengan cerita dan kondisi fisik yang berbeda-beda. Ada yang hasil sitaan warga, korban kebakaran hutan, tertabrak kendaraan, sampai tersengat listrik. Kasihan banar ulun.
Di pusat rehabilitasi ini setiap hari kami rutin memberi makan dan membersihkan kandang. Ini penting, Pang, agar bekantan dapat hidup sehat. Di sini, Ulun rutin juga melatih bekantan untuk dapat kembali memanjat. Ini dilakukan agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan habitat aslinya nanti. Yang bikin Ulun bangga karena pusat rehabilitasi bekantan ini, Pang, yang jadi satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Jika kondisi bekantan sudah kembali pulih, maka kami akan bawa bekantan ke habitat aslinya untuk dilepas liarkan. Dengan harapan mereka dapat cepat beradaptasi dengan habitatnya dan dapat berkembang biak dengan baik. Mayoritas warga yang mendiami pesisir Sungai Barito adalah suku Banjar. Soal keterampilan, mereka ini juga punya seni unggulan. Nah, ini Pang, Sinoman Hadrah. Sinoman Hadrah merupakan seni tradisional khas Banjar yang bernafaskan Islam. Kesenian ini biasa digelar saat menyambut tamu maupun pejabat penting yang datang berkunjung ke kampung. Alunan musik rebana yang diiringi dengan syair-syair pujian dipadu dengan gerakan penari rudat ini membuat siapa aja yang datang ke kampung akan merasa tersanjung. Kesenian ini jadi wujud kami dalam memuliakan tamu. Namun, selain untuk acara penyambutan, kesenian ini juga kerap dipertunjukkan dalam peringatan Hari Besar Islam dan Nasional, serta upacara perkawinan. Oh iya, memberi edukasi soal pentingnya menjaga kelestarian bekantan kepada anak-anak juga jadi salah satu fokus perhatian kami. Anak-anak merupakan generasi penerus di masa depan. Harapannya saat mereka besar nanti, mereka mau peduli dan ikut berperan aktif dalam menjaga bekantan dari kepunahan.
Tapi kalau Pian berkunjung ke sini, selain melihat bekantan, Pian sempatkanlah untuk mencicipi kuliner khasnya, yaitu pakasam. Pakasam merupakan ikan segar yang difermentasi. Membuatnya gampang aja. Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan air tawar yang banyak terdapat di Sungai Barito. Setelah dibersihkan, ikan kemudian diberi taburan beras yang telah disangrai dan ditumbuk kasar. Setelah itu, ikan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Setelah beberapa hari, baru ikan digoreng dan dicampur dengan bumbu-bumbu sederhana seperti cabai, bawang, dan garam. Ini waktu puyuh nih. Pakasam ini boleh dibilang unik, Pang. Masakan pakasam nih. Karena jika semakin lama disimpan, akan terasa lebih enak. Pakasam merupakan kuliner warisan nenek moyang suku Banjar. Kuliner ini dibuat agar ikan dapat bertahan lama. Pakasam ini rasanya memang agak sedikit masam, Pang. Tapi ulun jamin kalau Pian coba pasti bakal ketagihan. Karena nyaman banar. Enak sekali. Selain itu, kandungan proteinnya juga tinggi. Semua yang sudah ulun lakukan merupakan wujud cinta dan bangga ulun akan kampung halaman. Dengan menjaga bekantan dari kepunahan, itu berarti menjaga bumi tempat kita tinggal dari kehancuran.